Baik, dengan demikian maka informasi atau kegiatan pertama selesai. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan yang berikut bagi praktik baik dari guru penggerak dan mewakili frater kepala sekolah saya mewakili. Saya kembali menjadi CGP calon guru penggerak. Baik, saya didaulat oleh teman saya berdua. Sebenarnya kami berempat tapi Pak rumah sakit. Kami bertiga ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kami juga merasa berat, ya, karena hanya kami tiga. Kalau misalnya di SMP Fraternya ada 20 orang, 30 orang, maka kita punya pandangan yang sama, punya pikiran yang sama untuk membawa SMP Frater ini kemana, sesuai dengan pengembangan diri di dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Sehingga teman-teman yang sementara untuk seleksi itu kita konsen, setia, sehingga saat pengumuman nanti bukan hanya kami bertiga saja yang masih ada, tapi syarat mungkin 5-6 orang lagi sehingga kita lebih banyak, bukan hanya kami bertiga saja. Kemudian yang berikut ini kelanjutan kegiatan kita yang Sabtu lalu itu refleksi. Kemudian hari ini kami bertiga coba bagi praktik baik budaya positif. Kita ini sudah punya banyak budaya positif. Sudah banyak. Hanya sekarang bagaimana kita mempertahankan itu sehingga menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terutama kita sebagai guru. Kita ini sebagai orang pilotnya. Bagaimana kita membawa pertama penumpang yang adalah siswa kita ini seperti apa? Apa mereka tiba di jalan atau ada yang mati di atas pesawat, kita tidak tahu. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Sehingga dalam perjalanan kita juga harus dibekali, jangan sampai sudah guru lalu kita juga tidak mau belajar hal-hal baru. Jangan sampai sudah jadi guru, karena saya guru, saya tidak perlu dituntun oleh guru lain, tidak boleh. Saya ngomong Pak Carlos keluar. Ya, sudah jadi guru harus ada guru yang mendampingi kamu. Jangan kita berjalan sendiri, kita tetap berjalan sama-sama. Maaf, saya yang membuka dan saya sudah mulai. Sehingga pada kesempatan ini di berbagai praktik baik budaya positif ini kami akan bagi pengalaman selama kurang lebih 3 bulan mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini mandiri. Jadi baca modul disuruh kerja tugas, baca modul disuruh kerja tugas. Dengan para fasilitator, para pendamping yang juga luar biasa, sehingga apa yang kami bagi ini juga kami curi dari pengalaman mereka, sehingga pada kesempatan ini kami bagi sekaligus menjadi bekal untuk kita dan juga motivasi untuk kita. Kalau lihat materi begitu banyak, jadi Bapak Ibu mungkin yang pernah kami share ke Bapak Ibu, tolong dibaca karena ikut di CGP dan PPG syaratnya hanya 2, banyak membaca, banyak menulis, hanya itu saja. Kalau informasi yang diberi kita tidak pernah baca, ya. Kalau tidak pernah baca, maka kesulitan kita itu pada saat menulis. Tugasnya menulis. Tidak ada tugas itu kita kumpul SK mengajar, SK ini tidak ada, atau SK panitia ini tidak ada. Lebih banyak kita menulis. Sehingga memang ini tantangan Bapak Ibu. Apapun kita harus lalui. Kalau Bapak Ibu guru yang biasa mungkin membuat bahan ajar itu, buat rangkuman materi, ya. Materi-materi kalau sering dibuat, itu adalah latihan Bapak Ibu guru untuk di kegiatan latihan ini. Baik, untuk budaya positif ini materinya sangat bagus dan memang selama ini kita sudah punya banyak yang kita buat di SMP Frater ini. Itu pengakuan para fasilitator, pengajar praktik.
Mereka mohon supaya SMP Praten mungkin lebih baik, karena tiap kali Zoom itu kami ngomong ke mereka rasa sesuatu yang sangat menarik, sehingga ketika pertemuan-pertemuan kami bertiga, mereka bapak bertiga kalau tidak hadir di Zoom itu tidak menarik, ya. Tidak seru. Apa yang mereka, karena mereka melihat ada hal-hal baru yang kita sudah pernah buat, kita bagi kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, yang kami sudah bagi kepada mereka, jangan sampai mereka tiru dan modifikasi. Satu ketika mereka juga akan lari lebih dulu dari kita. Baik Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya dianggap dituakan, lalu saya sampaikan mereka berdua, silakan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif dengan waktu yang tidak terlalu lama. Baik, waktu selanjutnya mungkin saya kita sampai setengah satu, waktunya sama Baik, Pak Carlos, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Ahli yang saya hormati kepada segala sekolah sudah berkesempatan bersama kita di satu kebanggaan kami di CGT, karena Anda selalu mendukung kegiatan dari kami selaku peserta CGP. Yang saya hormati juga para wakil kepala sekolah yang berkesempatan hadir hari ini, bidang kesiswaan, bidang sarkas, bidang humas, sekaligus mewakili bidang kurikulum. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru SMP Katolik Frater Maumere yang luar biasa, yang terus berjuang dalam kolaborasi untuk membawa satu semangat kita, yaitu keselamatan anak dan kebahagiaan anak. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini kami ada 4 topik yang kami bawa, yang kami kemas dengan satu topik besar namanya berbagi praktik baik budaya positif SMP Katolik Frater Maumere. 4 topik ini kami lewati dari awal kami menjadi peserta, lolos sebagai peserta calon guru penggerak, sampai dengan kemarin terakhir di Desember materi yang kami dapat. Itu hanya ada 4 topik materi, tapi ada puluhan modul, bahkan kalau dihitung bisa ratusan sekali modul yang dibaca oleh Bapak Ibu guru CGT. Belum termasuk kami bertemu dalam meeting Zoom atau dalam ruang-ruang diskusi kelompok. Sehingga itu Bapak Ibu, 3 bulan saja kami sudah ratusan modul, dan 100 lebih modul itu sudah ada di kita punya tangan. Sehingga kemarin Pak Ardi termasuk menyimpan modul yang sangat rapi, sehingga saya minta tolong disiapkan, kalau Bapak Ibu guru minta kita bisa share kembali ke Bapak Ibu guru. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu, di topik pertama guru penggerak itu kita diberikan topik tentang melihat filsafat pendidikan. Melihat filsafat pendidikan, yang bahasa guru penggeraknya diganti lebih sederhana, namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga kenapa guru penggerak dia tidak mengacu pada undang-undang Sisdiknas tujuan pendidikan, tapi dia mengacu pada satu filsafat KHD. Saya yakin ini programnya Merdeka Belajar yang kemudian ke depan pasti mengalami perubahan yang nanti menjadi suatu paradigma baru bersama kita. Nah, seperti apa filosofi KHD sebentar kita akan buka di sini. Itu juga ada belasan puluhan modul yang kami pelajari. Lalu setelah filosofi KHD, kami mendapat topik kedua itu dengan materi yang namanya peran dan nilai seorang guru. Karena kami guru penggerak, maka disebut peran dan nilai guru penggerak. Tapi sebenarnya itu peran dan nilai seorang guru. Guru itu punya peran dan guru itu punya nilai, Bapak Ibu. Nanti seperti apa sebentar kita akan bahas bersama. Di topik yang ketiga Bapak Ibu, guru harus punya visi. Selain visi sekolah, guru juga harus punya visi untuk menjawab visi sekolah. Itu di topik ketiga. Pekerjaannya juga butuh analisis, butuh observasi di lingkungan yang sudah kita punya untuk kita jawab sebagai tugas-tugas kolaborasi. Dan terakhir di modul kemarin di Desember, awal Desember sampai dengan menjelang 3 bulan terakhir, itu kami masuk pada materi topik keempat, yaitu budaya positif sekolah. Imbasnya sudah kepada kesiapan kita menuntun keselamatan dan kebahagiaan anak. Untuk itu Bapak Ibu, itu hanya pengantar saya langsung masuk ke sini. Ini sebenarnya saya bilang intisari daripada filsafat pendidikan nasional.
Pendidikan yang diidam-idamkan oleh orang Indonesia sendiri. Sejarahnya dari mana? Lahirnya dari pemikiran seorang bapak yang namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bilang sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, tapi maknanya kita narasikan begitu luas. Tujuan pendidikan hanya ada dua, memberikan keselamatan agar anak bahagia. Sederhana sekali Bapak Ibu, tapi berat pekerjaan guru untuk ke depan. Selamat dan bahagia itu arti yang sangat luas yang disarikan oleh seorang bapak Ki Hajar Dewantara. Dan ini berawal dari sejarah yang cukup panjang Bapak Ibu. Kami mulai dengan sejarah pendidikan masa kolonial sampai dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Kami belajar di situ. Sehingga di sini ada kata kunci bagaimana pendidikan hari ini yang merdeka adalah pendidikan yang mampu memberikan keselamatan anak agar anak itu bahagia dengan hidupnya. Dua kata kunci. Sehingga sebentar kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa, mari kita diskusikan. Saya lanjut Bapak Ibu. Untuk mendukung keselamatan anak menuju kebahagiaan, maka Ki Hajar bilang pakai bahasanya adalah pamong. Sistem pamong, sistem among. Ini mungkin bahasa Jawa, saya kurang tahu, tapi dimasukkan dalam sebuah filsafat pendidikan. Apa maksudnya sistem pamong atau sistem among ini? Kalau bahasa pendidikan yang kemarin kita pernah dengar yang orang sebut dengan tuturi handayani. Ini perannya ada di sini. Agar anak selamat bahagia, maka tuturi handayani harus ada dalam diri guru. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita sebagai guru berada di depan, maka teladan itu perlu kita berikan. Ketika kita ada di depan, kita harus menjadi seorang pemimpin yang memimpin anak dalam pembelajaran. Lalu bagaimana ketika kita berada di tengah? Kita harus bersama-sama anak, membimbing, merasakan, dan mendalami masalah anak bersama-sama. Luas sekali. Lalu ketika kita berada di belakang, kita berikan peluang, kesempatan, tempat, memotivasi anak agar anak terus tampil dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan. Saya pikir itu bahasa sederhana yang saya coba kemas Pak Ibu. Kalau ini bahasanya dalam teori yang disampaikan. Bisa ya Bapak Ibu sekalian? Ada 3 kata kunci kita pegang baik-baik. Bisa. Sehingga dari filsafat tadi lahirlah yang namanya nilai dan peran guru untuk menjawab 3 fungsi kita tadi. Di depan kita seperti apa, di belakang kita seperti apa, di tengah-tengah kita bagaimana. Maka ada peran, lalu ada nilainya Bapak Ibu. Peran itu apa? Tugas fungsi kita yang kita pakai untuk mendampingi, menuntun keselamatan dan kebahagiaan anak. Sedangkan nilai apa? Kualitas diri jiwa kita sebagai seorang guru yang harus kita berikan untuk melayani anak. Bahasa yang paling ada satu bahasa yang muncul dalam teori kemarin, kita harus berhamba pada anak. Sebenarnya pendidikan hari ini di situ posisinya. Mengubah paradigma kita yang lama, sistem kolonial diubah menjadi sistem ala Indonesia yang merdeka. Karena kolonial tujuannya adalah intervensi ekonomi, pendidikannya adalah pendidikan perintah, hukuman, sanksi. Tapi pendidikan kita hari ini bagaimana sebentar di budaya positif kali akan ulas. Nah, untuk peran sendiri kita serta kita sebagai seorang guru untuk 3 hal tadi Bapak Ibu, di depan, di tengah dan di belakang, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin pembelajar. Di kelas kita menjadi pemimpin, di luar kelas juga kita menjadi pemimpin, di lingkungan masyarakat kita menjadi pemimpin. Karena di situ anak-anak kita dan anak-anak siapa saja hadir melihat kita sebagai seorang guru. Yang kedua Bapak Ibu, peran kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin di sini kita banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah berjuang hanya karena teorinya belum. Saya kemarin sempat gabung Pak Rusdi di grup, saya bilang Pak Rusdi, sebenarnya kita sudah punya disepakati. Kita punya teman-teman yang bergerak di renang, teman-teman yang bergerak di literasi, teman-teman bergerak di komunitas-komunitas privat.
Tinggal ini kita dorong secara matang, organisasinya, lalu kita bisa saling berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. TBM, kemarin Pak Adi sebagai peserta SPL nasional, itu sebenarnya komunitas-komunitas yang bagus yang harus bisa kita gunakan dalam mendorong kemampuan kita untuk mengolaborasikan pengelolaan pembelajaran sebagai seorang guru yang ada di depan, di tengah, dan di belakang. Lalu kita juga harus bisa menjadi pelatih, Bapak Ibu. Ini tuntutan ke depan peran kita. Hal baru yang kita miliki, pengalaman-pengalaman baik, mari kita berbagi dengan Bapak Ibu guru. Minimal teman guru kita se-MGMP. Minimal teman guru kita di sekolah ini. Minimal teman guru dan orang tua. Atau minimal sekolah-sekolah yang menjadi imbas kita bersama untuk pendorongan kolaborasi. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, kita juga harus bisa mewujudkan kepemimpinan peserta didik, sehingga OSIS, DPS, PKS, salah satu wadah mungkin ini harus digerakkan di tingkat. Anak di dalam kelas mungkin tidak selamanya harus ngurus OSIS. Bagaimana kita membuat anak menjadi seorang pemimpin dalam setiap proses pembelajaran kita? Tumbuhkan diri mereka sebagai seorang pemimpin. Minimal memimpin diri Bapak Ibu sekalian, tidak memimpin orang lain dulu. Saya lanjut, ada nilai yang dimiliki oleh seorang guru. Kalau tadi peran Bapak Ibu, sekarang nilai. Nilainya yang kita jiwai setinggi-tingginya. Kita imani dalam diri kita sebagai seorang guru untuk kita jalankan peran kita sebagai seorang guru. Apa yang pertama? Ada nilai mandiri. Maka kita harus banyak mencari referensi, belajar secara mandiri, menemukan hal-hal baru secara mandiri, tidak menunggu dari orang lain. Ini juga salah satu bagian untuk mendorong kita punya kompetensi sebagai seorang guru. Itu untuk guru masa depan, guru yang merdeka seperti itu. Yang kedua, guru harus bisa reflektif. Mata jurnal refleksi kemarin Bapak Ibu, salah satu contoh kita memulainya. Tuntutan. Guru harus bisa merefleksikan segala proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, segala proses kegiatan yang dilakukan sekolah, ataupun segala proses bersama anak dimanapun kita berada. Yang berikut ada nilai kolaboratif Bapak Ibu. Maka nilai kolaboratif di sini bagaimana kita antara guru dengan guru kita bisa saling berkolaborasi. Saya Bapak Ibu jujur, kalau untuk IT saya banyak belajar dari teman-teman. Saya banyak belajar, saya harus banyak belajar. Tadi malam Pak Kapol ganggu, Pak harus bisa kita zoom dengan Canva langsung lihat materi, orang lihat kita punya muka. Saya bilang besok begitu cari waktu kita jual latihan. Tadi malam Pak mau bantu saya itu. Tapi memang saya agak berat, tapi harus berkolaborasi. Karena teman-teman punya kemampuan, ada yang di bidang IT, kita harus bisa berkolaborasi di sini. Lalu inovatif. Segala inovasi guru harus kita tumbuhkan di sekolah ini. Di dalam kelas, di luar kelas, dalam kegiatan apapun yang mau kita kembangkan untuk potensi sekolah kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, segala kegiatan kita itu tujuannya adalah berpihak pada siswa, bukan membela kebenaran guru. Ini yang menjadi tugas berat kita Bapak Ibu. Segala apapun yang ada terjadi di sekolah ini, kita harus tetap berpihak pada siswa. Bagaimana kita menuntun dan bagaimana kita memberikan keselamatan kepada seorang anak yang ada di rumah ini. Saya lanjut, mungkin saya tidak terlalu bicara banyak. Ini teorinya, saya pikir dia katakan dengan bijak di sini. Guru dengan karakter baik akan mengajarkan murid mereka tentang bagaimana membuat keputusan melalui proses pertimbangan moral. Hal yang menjadi keluh kesah kita saat ini. Visi guru saya pikir ini nanti dibawakan oleh Pak Fit, karena kami harus berbagi Bapak Ibu, karena ini peran kami untuk menjadi juga tugas kami bersama CGP. Saya berikan kesempatan kepada Pak Fit. Silakan. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih. Frater, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami berbagi budaya positif. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Carlos mengenai arah pendidikan nasional, dari bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara mengantarkan kita kepada nilai dan peran guru, dan yang sekarang kita melihat visi guru. Visi guru adalah tujuan yang akan dicapai oleh seorang guru. Guru bukanlah seorang atau benda yang dinamis,
tetapi seorang atau makhluk atau objek yang statis yang berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, visi yang ada yang melekat pada seorang guru harus terus diperbarui, terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Sebenarnya berbicara tentang visi guru, ini kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai guru. Dalam menggali, membentuk visi seorang guru secara pribadi ataupun visi sekolah, kita kenal dengan adanya pendekatan perubahan yang orang sebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif selama ini sudah kita buat dalam program kerja tahunan kita. Bagaimana kita merumuskan visi, bagaimana membuat misi, lalu program kerja yang ada. Di dalam pendekatan perubahan apresiatif, hal ini dikenal dengan tahapan bakja. Seorang guru harus tahu visi dia berada di kelas sebagai seorang pemimpin. Dia harus tahu visi saya sebagai seorang guru ketika berada di tengah-tengah guru yang lainnya di rekan kerja. Seorang guru harus memiliki visi ketika dia berada di tengah sebuah lembaga. Ini harus terus digali oleh seorang guru. Dari visi itu, visi yang dimaksudkan adalah visi yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Di abad 21, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki karakter yang baik. Karakter yang dimaksudkan dalam pendidikan nasional adalah karakter yang merujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam butir Pancasila. Itulah nilai-nilai kearifan kita, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Siswa tidak lagi, visi kita membentuk siswa bukan saja dilihat dari pengetahuannya, isi otaknya. Kita harus mampu merubah karakternya, harus mampu memberikan dia keterampilan sebagai modal dalam hidupnya. Visi yang telah kita buat, kita turunkan dalam prakarsa perubahan atau yang sering kita sebut dengan misi. Apa yang kita lakukan untuk mencapai visi tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan adalah menggali kekuatan yang ada pada diri kita, menggali kekuatan yang ada dalam sekolah, menggali kekuatan yang ada dalam lingkungan sekitar sekolah untuk memaksimalkan kekuatan yang ada mencapai visi yang kita idam-idamkan. Untuk itu, visi seharusnya terus berkembang, terus berubah dari waktu ke waktu. Visi 10 tahun lalu, SMP Frater 10 tahun lalu, visi SMP Frater 10 tahun lalu tidak sama dengan hari ini dan tidak sama dengan 10 tahun yang akan datang. Tantangan kita berbeda, karakter siswa, perkembangan berbeda, budaya akan terus berkembang. Guru ditantang untuk terus memperbarui dirinya. Bagaimana memperbarui diri, bagaimana mempersiapkan misi, ada tahapan bakja di dalamnya. Di situ jelas kita membuat pertanyaan. Langkah pertama adalah membuat pertanyaan. Kira-kira kekuatan apa yang kita miliki? Daya dukung apa yang dimiliki oleh sekolah? Bagaimana latar belakang orang tua? Bagaimana situasi siswa? Kebutuhan yang melekat pada siswa? Semua ini harus dikaji, dianalisis. Setelah kita membuat pertanyaan, kita ambil pelajaran. Kira-kira dari daya dukung yang ada, dengan peserta didik yang ada, apa yang harus kita buat? Apakah visi saya harus ego dengan visi saya secara pribadi?
tentunya saya yakini bahwa kita semua di sini memiliki visi masing-masing ketika masuk ke lembaga ini. Tetapi ketika kita menginjakkan kaki di lembaga ini, visi tersebut harus kita arahkan untuk mencapai tujuan besar kita, visi besar kita, visi SMPK Frater Maumere. Kita tidak berjalan sendirian. Kita bukan individu-individu yang terpisahkan. Kita tergabung dalam sebuah lembaga Mardibiata. Kita memiliki satu visi. Dari visi yang sama, kita memiliki tujuan, mimpi kita, apa yang akan kita capai 10 tahun ke depan, siswa kita yang akan kita bentuk seperti apa. Lembaga SMP Frater ini apakah wajah depannya hanya seperti ini, ataukah guru-gurunya hanya masuk les seperti ini, ataukah kita hanya belajar secara konvensional di depan kelas saja, atau bagaimana? Kita punya target, punya mimpi. 10 tahun seperti apa, 20 tahun seperti apa, 50 tahun seperti apa, agar SMP Frater mampu bertahan di tengah tantangan zaman. Tantangan hari ini berbeda dengan tantangan hari esok, dan tantangan hari ini juga berbeda dengan tantangan kemarin. Tentu sudah berbenah. Lalu berikut, jabarkan rencana. Perencanaan yang dibuat oleh seorang guru tentunya berpijak pada kebutuhan peserta didik. Kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan dari setiap peserta didik. Orang tua menitipkan anaknya di sekolah ini karena suatu keinginan bahwa kebutuhan akan kognitif, kebutuhan akan keterampilan, kebutuhan akan karakter anak terpenuhi. Guru bukan dewa. Jadi Bapak Ibu guru jangan menganggap diri bahwa kita, termasuk saya adalah segala-galanya. Kita hanya mencuri sedikit dari kewajiban wewenang orang tua untuk mendidik anaknya. Orang tua mungkin hanya memberikan cinta kasih, kemampuan kognitif yang terbatas, keterampilan yang terbatas, maka dititipkan di dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah untuk kita timpa dia dengan pengetahuan dan keterampilan. Maka itu kita harus merancang sebuah pembelajaran yang mana dapat menjawab kebutuhan setiap peserta didik. Kita jangan melihat merancang sebuah kebutuhan, sebuah kegiatan, jangan hanya melihat baik menurut kita sebagai seorang pendidik. Baik menurut kita sebagai seorang pendidik belum tentu baik menurut peserta didik atau orang tua. Baik menurut, sekali lagi, baik menurut seorang pendidik belum tentu baik menurut siswa, menurut orang tua. Oleh karena itu, guru harus terus membuka diri terhadap pengetahuan terus berkembang, terhadap masukan, terhadap koreksi dari teman lain, terhadap masukan dari orang tua, tokoh masyarakat, dan juga pihak-pihak yang lainnya. Bapak Ibu guru, kita ini tidak berjalan sendirian dalam membina siswa. Kita saling bergandengan tangan dengan orang tua dan pihak-pihak lainnya, pemerintah dan pihak lainnya. Jadi jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah luar biasa lalu kita menutup diri dari orang lain. Lalu yang ketiga tentang atur eksekusi. Tadi barusan sebelum ini Frater ada rencana pembuatan kegiatan sains, itu adalah bagian dari eksekusi SMP Frater Maumere dalam menjawab tantangan perubahan pendidikan saat ini. Tantangan perubahan pendidikan saat ini bukan hanya di dalam kelas. Anak harus dilatih untuk mampu berdiri di depan kelas, mempresentasikan apa yang dia miliki. Sains dan futsal SMP Frater itu sebagai corong, sebagai tindak eksekusi SMP Frater, sebagai bentuk perhatian kita terhadap pendidikan zaman sekarang. Karena ini adalah sebuah eksekusi yang baik, maka itu harus diatur tentang waktunya, siapa yang melakukan, bagaimana melakukan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah
kegiatan itu harus digunakan. Dan juga yang selanjutnya, yang terpenting dari sebuah kegiatan adalah refleksi. Apa yang kita dapat dari sebuah kegiatan? Jangan sampai sebuah kegiatan berlalu tanpa ada nilai yang tertinggal untuk Bapak Ibu guru, untuk kita di sekolah ini. Kita harus mampu membuat refleksi. Terima kasih Frater atas dukungannya kepada Bapak Ibu guru untuk membuat refleksi bulanan. Itu artinya Frater menyadari bahwa Bapak Ibu guru harus menyadari apa yang kami lakukan, kita lakukan, dan harus terus berubah dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari semester ke semester, agar kita tidak dilihat hanya begitu-begitu saja dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya bagi pengalaman sedikit, Frater, mungkin hanya 1-2 menit. Saya tahun semester ini diminta untuk masuk ke kurikulum. Saya jujur, Frater, saya satu orang yang berbicara soal kurikulum hanya tahu buat perangkat, Frater, itu pun tidak tuntas. Kadang-kadang satu semester ada perangkat yang terlewatkan, Frater. Tetapi ketika saya ditugaskan dalam kurikulum, artinya bahwa teman-teman mempercayai saya, Frater mempercayai saya mampu di bidang itu. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, saya harus mampu belajar tentang kurikulum. Apa itu PMM? PMM ini Frater 2 tahun lalu Pak Gusti sudah sampaikan kepada kami, sudah memberikan pelatihan soal PMM ini. Merdeka Mengajar. Pak Gusti sudah dari 2 tahun lalu. Dan termasuk saya juga, Frater, dengan guru-guru yang lain, bukan guru-guru, saya juga cuek dengan program ini. Begitu kita mengalami kesulitan bahwa pemerintah sudah memberikan PMM, kita cuek, lalu kita tertutup dengan dunia luar. Baru kita kaget bahwa apa yang kita abaikan ternyata memiliki nilai yang begitu positif. Jadi Bapak Ibu guru, hal sekecil apapun jangan diabaikan, karena satu saat hal yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar dan berharga untuk diri kita. Bangunlah visi dari apa yang kita mampu, dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita punya. Jangan kita membuat visi yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh untuk kita gapai, dan ujung-ujungnya kita stres sendiri. Kita sebagai seorang guru milenial wajib memiliki visi yang tentunya memiliki pandangan abad 21. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Saya serahkan kembali ke Pak Carlos. Ibu, saya minta maaf, mungkin Mbak Monika tinggal berapa menit? 10 menit ya? Iya. Saya usahakan dengan 10 menit ini harus bisa selesai ya Pak. Baik, sebelum Pak Carlos masuk ke itu, Bapak Ibu tadi dengar itu visi-misi, lalu ada yang namanya bagja. Ini nanti materi itu kita share lalu baca pelan-pelan. Karena waktu saya ikut kegiatan itu, saya tuh ya langsung angkat tangan memang. Jadi saya minta mereka doa, karena kami sudah buat hari, saya tinggal pasti saja. Ya. Nah ini yang bagja itu. Jadi bagaimana kita gali mimpi sampai dengan eksekusi itu. Ya, waktu diskusi kelompok itu saya limanya itu mengaktifkan kamera. Agak tingkat kesulitan kita analisa bagaimana perjalanan sekolah ini dengan berbagai macam program kegiatan, lalu sampai dengan kita menghasilkan itu butuh ya waktu, tidak butuh proses. Hingga pengalaman singkat itu yang tadi Pak Frid dan sudah menyampaikan itu Bapak Ibu, nanti kita baca pelan-pelan lalu kita mulai coba. Baik, terima kasih, saya kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Adi, Pak Frid Kapol, luar biasa bahwa materi yang kedua ini ada kaitan dengan bagaimana keselamatan dan kebahagiaan. Jadi visi tadi. Maka guru perlu visi untuk bawa anak menuju keselamatan, menuju kebahagiaan. Sehingga visi guru adalah visi sekolah. Visi guru sekolah adalah visi untuk keselamatan anak dan kebahagiaan anak. Itu penting kita garis bawahi karena kebutuhan merdeka belajar adalah kebutuhan anak yang merdeka. Mari kita lanjut Bapak Ibu ke materi topik yang keempat. Ini topik terakhir kami di Desember kemarin kami baru dapat. Masih segar di otak saya, otak Pak Fit, dan juga ingatan Pak Adi. Tentang budaya positif sekolah. Kenapa kita perlu budaya positif sekolah Bapak Ibu? Karena filsafat Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi kita tadi
akan kita implementasikan ke dalam satu namanya budaya. Budaya yang kita bangun dalam sebuah budaya yang positif. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai katoliksitas, nilai-nilai agama lainnya dalam diri sekolah kita. Ini Bapak Ibu, penting. Selain pengetahuan, seperti yang disampaikan Pak Fit, ada keterampilan, ada juga yang namanya moral yang harus kita bawa. Maka ini yang perlu kita kembangkan dalam sebuah budaya positif sekolah. Untuk mencapai satu topik budaya positif sekolah ini Bapak Ibu, materinya dipecah-pecahkan. Seperti ini. Kita harus mengenal yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai universal. Maka kenapa profil Pancasila itu lahir? Karena itulah nilai-nilai universal yang diyakini sebagai nilai kebaikan dan keselamatan dan kebahagiaan untuk generasi yang memimpin Indonesia ke depan. Penting sekali Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di sekolah ini kita mau pakai yang mana? Dalam membawa budaya positif. Kita mau memakai yang motivasi kah? Atau kita mau pakai yang hukuman kah? Atau anak kita berikan penghargaan kah? Atau kita berikan yang namanya pengolahan dalam segitiga restitusi? Ini juga kami pelajari Bapak Ibu. Awalnya saya protes, tidak bisa. Hukuman dengan penghargaan itu harus dipakai di sekolah supaya anak tobat, anak bisa ikut. Akhirnya ternyata saya kalah bersaing dengan apa yang disampaikan oleh contoh dan bukti teori. Saya masih tetap hukuman penghargaan wajib. Tapi ada satu yang harus dipegang yang lebih unggul, yaitu motivasi dan restitusi. Apa itu sebentar kita kenal. Lalu ada keyakinan kelas, ini baru kami praktekkan kemarin Bapak Ibu sekalian karena satu kali dengan kegiatan kami. Sehingga keyakinan kelas ini adalah tujuannya bagaimana kita menuntun anak pada keselamatan supaya dia dapat itu nilai-nilai kebajikan yang namanya universal tadi. Bagaimana anak bisa dapat nilai profil pelajar Pancasila di sana. Maka di sini keyakinan kelas juga kita harus dorong dalam pembelajaran oleh semua Bapak Ibu guru. Maka kita buat kesepakatan dengan anak agar anak tumbuh dalam motivasinya untuk menuju kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi ingat, kita harus perhatikan dengan kodrat anak. Ada 3, yaitu kodrat anak sebagai manusia, kodrat anak dalam zaman, kemudian kodrat anak dalam alamnya Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal ini penting. Sehingga anak-anak kita ini datang dari alam yang berbeda-beda. Ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal dengan orang tua, ada yang punya kemampuan IT-nya sudah bagus, ada yang tidak tahu itu barang. Berat Bapak Ibu. Itu tugas kita untuk melihat bagaimana anak dalam 3 kodratnya yang sedang hidup saat ini, supaya kita membawa kebutuhan dasar anak sebagai seorang manusia. Maka disebut kebutuhan dasar manusia. Anak punya kebutuhan sama dengan kebutuhan guru. Nah, seperti apa Bapak Ibu nanti kita kirim modulnya baru dibacakan kebutuhan. Lalu kita juga sebagai guru dituntut untuk menjawab 3 hal tadi. Maka kita harus punya 5 posisi kontrol yang harus kita kenal. Mau jadi penghukum terus di SMP Frater? Mari kita jadi penghukum. Mau jadi pengamat saja sebagai seorang guru di SMP Frater? Mari. Itu kemarin saya sempat bagi-bagikan video di YouTube Bapak Ibu di Family, mungkin sudah lihat. Itu saya nonton-nonton ketawa sendiri. Ada yang saya pakai hampir semua. Kadang-kadang saya jadi penghukum, kadang-kadang saya jadi teman, kadang-kadang saya jadi pengamat saja. Ternyata yang diminta kita harus menjadi seorang manajerial. Artinya mengelola hal yang bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Anak sadar bahwa nilai kebajikan universal adalah kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Lalu yang berikut, kita menggunakan metode pengolahan kasus dengan namanya segitiga restitusi. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, anak salah, saya kasih contoh kemarin di kelas DC, mereka juga bingung-bingung. Kalau anak salah, anak berkelahi, ini pertanyaan. Ini teori yang saya juga lagi sekarang Bapak Ibu, kita punya tugas membuktikan ini dalam kelas. Karena ini sudah disampaikan dalam materi CGP. Kalau anak berkelahi, satu pelipis luka, satu kancing bajunya terlepas atau bajunya robek. Kita tidak bisa datang langsung menanyakan siapa yang salah dan siapa yang benar Bapak Ibu. Secara teori CGP itu salah. Tapi mari
Kita mulai dengan apa yang diminta Bapak Ibu. Setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Lalu apa? Kita beri solusi kepada anak. Anak apa yang dia tahu? Yang pertama adalah anak tahu bahwa kesalahan yang dia buat di mana, itu dia sendiri yang cari tahu. Setelah itu anak baru bisa beri solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Kancing baju robek, cari guru prakarya, jahit kancing bajunya bersama dia yang jahit. Belajar menjahit. Pertanyaan, Pak, kalau dia punya pelipis robek butuh jahit, jangan coba-coba kalau dia belum ahlinya. Ya, nah itu juga kan masih dalam proses kan mungkin diarahkan ke rumah sakit, puskesmas menjadi tanggung jawab anak bersama orang tua. Begitu Pak Ibu. Tapi hal-hal yang bisa kita didik, kita didik. Nah, Bapak Ibu saya lanjut langsung karena ini hanya pengantar saja. Ini yang kita kenal dengan materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa isinya Bapak Ibu sekalian? Isinya seperti ini saja. Bahwa disiplin positif arahnya kita adalah pada profil pelajar Pancasila yang mana sebagai salah satu nilai kebajikan universal dalam kurikulum Merdeka saat ini yang kita pakai. Ada banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal, tapi karena kita lingkungan sekolah, kita pakainya profil pelajar Pancasila. Sehingga di sini disiplin positif ini sebenarnya tujuannya adalah kita bisa mencapai bentuk kontrol terhadap diri sendiri untuk menumbuhkan apa yang mau kita capai dalam hal-hal baik untuk kebaikan bersama. Lalu ada kata kunci yang kecil ini Bapak Ibu, dia bilang begini, kecenderungan umum adalah kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini kalau kita terjemahkan, kalau bicara disiplin berarti orang merasa tidak nyaman. Justru kita harus terbalik berpikir Bapak Ibu. Justru bicara tentang disiplin, itu kita punya tujuan yang mulia. Ini paradigma baru tadi Bapak Ibu. Awalnya juga ya memang kalau kita yang masih di paradigma lama, kita masih berpikir kalau disiplin berarti kita mulai dengan rasa takut, tidak nyaman. Tapi di teori CGP dia balikan. Kalau bicara disiplin, berarti ada motivasi dalam diri untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan bersama. Itu maksudnya Bapak. Maka ini juga saya juga secara jujur sedang berproses untuk mendisiplinkan diri sebelum saya memimpin orang lain. Ini proses panjang Bapak. Dan itu dalam refleksi saya juga saya tulis. Ada banyak hal yang saya masih kurang, masih jauh, dan tidak layak saya katakan diri saya sebagai seorang guru hari ini untuk paradigma baru. Ini yang perlu kita refleksikan. Lanjut Bapak Ibu, karena waktu terbatas. Nilai-nilai kebajikan saya pikir ini Bapak Ibu bisa lihat. Yang kita pakai adalah kepada arah ini. Profil pelajar Pancasila dengan beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Nanti diulas dengan berbagai indikator-indikatornya dalam pembelajaran kita maupun di luar kelas. Lalu Bapak Ibu saya lanjut. Saya pikir ini gambaran umum saja. Lalu kita mengaitkan nilai kebajikan dengan motivasi intrinsik, itu perlu sekali. Jadi kita berusaha, memang ada faktor, ada dua hal Bapak Ibu. Manusia ini mendapat faktor ekstrinsiknya itu banyak. Dari kepala sekolah, kita guru dari kepala sekolah, dari para waka, mungkin dari teman guru, itu faktor ekstrinsiknya. Tapi sebenarnya itu hanya untuk merangsang kita, untuk tumbuhkan kita punya faktor intrinsiknya Bapak Ibu. Apa faktor intrinsiknya? Kita sendiri harus yakin itu. Percuma kalau frater bicara itu berulang-ulang juga kita tidak sadari. Percuma kalau para wakil kepala sekolah juga memberikan evaluasi tapi kita tidak sadar. Karena yang paling penting sebenarnya itu faktor dalam diri kita sendiri. Kita mau mencapai keselamatan atau tidak. Jika saya teringat pesan frater kemarin bahwa bekerja itu ada maknanya. Sebenarnya itu yang harus kita refleksikan. Saya lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Inilah yang dimaksudkan dengan motivasi. Kita mau pakai yang penghargaan atau hukuman. Ternyata yang diminta adalah kita memakai motivasi. Karena motivasi adalah anak sendiri tahu dia salah, anak sendiri sadar untuk bagaimana mengubah kesalahan, dan dia tumbuhkan itu sebagai sebuah keyakinan. Maka tadi ada yang namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Anak harus meyakini nilai-nilai ini membawa dampak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena besok dia menjadi kelompok masyarakat yang bahagia dan selamat. Jangan sampai dia menjadi orang yang tidak bahagia dan menyengsarakan orang lain. Maka pendidikan dianggap penting. Saya lanjut. Hukuman dan penghargaan seperti ini Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan penghargaan itu kita justru telah mengarahkan anak pada sebuah kehancuran intrinsiknya. Motivasi anak dilihat seperti itu. Inilah yang kemudian saya bantah-bantah di awal di Zoom, saya diam sendiri.
Karena mereka punya teori, mereka punya pembuktian. Saya tidak ada, saya hanya praktik di lapangan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu hanya menghancurkan motivasi intrinsik anak. Tidak kuat dia berdirinya untuk menuju. Yang paling kuat adalah bagaimana kita memotivasi disiplin positif dengan nilai kebajikan universal tadi. Nilai profil pelajar Pancasila yang kita tumbuhkan. Itu sebenarnya yang paling kuat. Saya lanjut, nanti ini dipelajari saja karena waktu. Sebenarnya ini menarik Bapak Ibu untuk kita bahas. Lalu, anak apa? Bapak Ibu, anak tahu konsekuensi. Saya kasih contoh. Kalau ambil pisau, potong bunga, tanam jadi step, itu hal positif. Benar tidak Bapak Ibu? Tapi kalau ambil pisau, ancam orang, lalu potong tangannya sendiri, konsekuensinya darah dan sakit masuk rumah sakit. Maka anak harus tahu konsekuensinya. Ini penting yang harus diajarkan guru kepada anak. Dan hari ini saya lagi mencari format yang pasnya bagaimana. Kemarin berguyan-guyan dengan Pak Afir kali di luar. Tapi ini tuh kita lagi bingung ini di mana dia punya formatnya ini Bapak Ibu. Praktek yang pasnya di mana? Maka kita belajar di sini. Kenapa ada praktek baik yang dipelajari oleh Pak Afir dan Pak Bruno? Ini untuk bagaimana kita mendorong apa yang kita temukan di lapangan dengan teori-teori ini Bapak Ibu. Lalu kita publikasikan menjadi media belajarnya para guru se-Indonesia. Saya lanjut. Terakhir, restitusi saya pikir tidak perlu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah bersedia hadir sampai dengan pukul 12:30 siang ini. Saya kembalikan ke Pak. Baik. Ini teori ya. Teori. Saya ingatkan ada pertama 5 posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi. Ini 2 hal yang Bapak Ibu, saya setelah 3 bulan saya lagi belajar, coba amati siswa yang selama ini bersama dengan Pak Polti di ruangan, saya amati ya. Dan ini kita menunjukkan posisi guru seperti apa. Dan pada akhirnya kita yang selama ini suka terbeleng, suka marah, pada akhirnya kita akan tetap menjadi seorang manajer. Itu yang Pak. Sehingga Pak Karus ini disuruh itu omong omong pokoknya seperti omong. Terakhirnya dia telan ini omongnya sendiri. Ya. Termasuk Pak Fili juga. Saya juga akhirnya malu juga. Ya, kita omong ya. Kembali di 5 posisi kontrol guru ini. Jadi Bapak Ibu, syarat yang 5 itu kita pilih yang manajer. Pada akhirnya semua peserta memilih. Jadi waktu ngomong yang penghubung, semua peserta itu diam. Memang banyak guru yang suka tempel, yang suka marah-marah, kata-kata kotor yang sebenarnya tidak layak. Termasuk guru yang juga sering datang terlambat, semua dia. Yang disampaikan Pak Karusnya kan teori, karena prakteknya kan hari-hari kita amati. Kemudian yang restitusi Bapak Ibu, coba kita praktekkan itu. Artinya apa? Intinya anak itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat dan apa yang dia bisa lakukan. Itu saja. Jangan sampai selama ini tindakan kita mungkin banyak ini. Saya juga akhirnya juga malu juga ya. Langsung ponis anak. Ini kau yang salah, ini kau yang salah. Mari kita praktekkan. Saya tuh sudah praktekkan 1-2 kali tapi ya harus coba terus. Ya. Baik Bapak Ibu, ini materi nanti saya sudah print beberapa, nanti saya Bapak Ibu bisa baca teori-teori ini karena yang selama ini kita buat ini 30 tambah 50 tambah itu diajar dalam Toro itu sudah buat semua ya, sudah tahu semua. Sehingga visi saya Bapak Ibu di saat guru penggerak itu saya punya visi itu menuju generasi literat. Dan sampai saat ini saya banyak dikejar-kejar oleh sekolah-sekolah yang ada guru CGP. Pak Adi luar biasa dan kami mau coba yang literasi seperti apa. Saya tidak bagi sembarang. Karena saya paling tidak di sekolah saya itu harus maju dulu. Ya. Bapak Ibu. Jadi itu saja dari kami bertiga. Terima kasih sudah mendukung kami dan kegiatan akan lanjut di tanggal 8 Februari. Saya rasa itu saja, saya kembali ke Frater 1-2 dan pengajuan sebelum mengakhiri. Baik, terima kasih Pak Adi dan selamat siang untuk kita semua. Siang,
terima kasih banyak untuk ketiga calon guru penggerak, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Kita tahu yang tertuanya siapa dan termudanya siapa. Ya, terima kasih banyak karena ini sudah berbagi hal-hal yang baik. Dan saya pikir, saya merasa bahwa kesempatan seperti ini adalah sangat berharga, sangat bermakna untuk kita. Karena ada sesuatu hal, informasi yang baik yang mudah-mudahan bisa memberikan dorongan, motivasi, semangat, dan inspirasi untuk kita untuk paling tidak berbuat yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi pagi kita perhatikan kehadiran peserta didik itu sangat kurang. Karena itu saya mohon, kalau bisa dan berharap ini harus bisa menjadi kebiasaan kita sini. Setiap hari para wali kelas ketika absensi peserta didik ada yang tidak masuk tanpa keterangan atau seperti apa, bisa hubungi orang tua. Dan ini juga akan menjadi hal yang sangat baik. Itu menunjukkan bahwa kita di sekolah, guru-guru, terutama para wali kelas, memberikan perhatian kepada anak walinya itu setiap hari. Ini hal yang baik. Dan tadi sempat berbicara dengan Pak Polda, sehingga hari Senin itu Pak Polda akan minta anak-anak yang hari ini tidak hadir, mereka akan diberikan pembinaan di lapangan. Karena kalau seandainya kebiasaan ini berlanjut terus, itu kesan yang sangat buruk dari orang tua. Ternyata LPB Parter terkait dengan kedisiplinan ketertiban itu sudah jauh menurun. Hanya seperti ini saja. Anak-anak saya satu bahkan tidak sekolah, padahal SMP Parter sekolahnya 6 hari. Ini memang tugas berat untuk kita semua, terutama nanti para wali kelas. Mohon ditindaklanjuti. Terus setiap hari setelah absen lalu Bapak Ibu kontak orang tuanya itu juga sangat luar biasa. Lalu yang berikut, jangan lupa juga untuk para wali kelas selalu ingatkan orang tua terkait dengan administrasi sekolah. Lalu yang berikut, yang pasti besok kita libur ya hari ini. Dan libur itu kita lanjutkan sampai dengan hari Selasa dulu baru kita masuk sekolah, mudah-mudahan dengan semangat dan apalagi sudah mendapatkan banyak hal sharing dari Pak Carlos, Pak Frit, dan Pak Andisa. Apa yang materi yang mereka sampaikan hari ini, mungkin mulai hari Selasa kita mulai mencicilnya pelan-pelan dalam hal yang kecil yang sederhana, tapi itu juga akan menjadi suatu saat nanti akan menjadi hal yang luar biasa. Saya pikir itu saja ya yang bisa saya sampaikan, informasikan kita pada hari ini, dan kita boleh akhir ya. Kita perlu nama. Saya tidak mungkin bisa satu. Baik, terima kasih Pak Abdi, Pak Carlos, dan Pak Frit. Maka itu informasi yang luar biasa. Apalagi tadi itu sentuh langsung dengan bidang kesiswaan terkait dengan pembinaan semua proses tadi. Karena ini masih dalam tataran teori, kita belum bicara tentang tataran praktis. Karena memang maksud dari mereka itu penjabaran nanti kembali ke sekolah masing-masing. Hanya ada satu hal yang saya mau tanyakan itu kira-kira dalam pendampingan pembekalan selama ini ada tidak? Karena kesulitan selama ini kalau tadi bahwa kita guru itu harus mampu menggali kekuatan dalam diri dengan tanpa baca itu bisa baca secara garis besar. Nah sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini kan anak-anak kita. Apakah ada tidak instrumen atau indikator atau tahapan bagaimana kita mampu menggali kekuatan diri dalam siswa? Kalau yang pendekatan diferensiasi ini kita buku soal aspek kognitif. Tapi yang saya maksud adalah pendidikan nilai. Tujuan kita itu kan pendidikan nilai universal. Apakah ada tidak penjelasan tahapan bagaimana kita menggali kekuatan atau potensi dalam diri anak? Sehingga mungkin itu saja yang saya minta penjelasan kalau ada. Karena selama ini kami berhadapan dengan siswa. Di saat ada kasus dulu baru kita cerita lebih banyak. Sebelum ada kasus kadang-kadang kita kesulitan karena tidak ada panduan, tidak ada instrumen, tidak ada acuan. Kira-kira kalau itu ada dalam kegiatan itu bisa
Bagi atau saya kata? Tidak perlu dijawab. Kalau ada nanti. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, saya ingin nanya satu menit saja. Terkait yang ditanyakan oleh Pak Proce, memang betul bahwa untuk indikator realnya yang dibagikan dari modul itu memang tidak ada. Kita hanya dikasih teori umum, tapi hal yang menjadi indikator utama untuk bagaimana membudayakan budaya positif sekolah itu sebenarnya ada pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini. Sehingga kita punya tatib dik, Bapak Ibu, itu harus ditinjau kembali bersama-sama ke depan. Pasti akan mengalami perubahan di situ. Kita punya tatib dik. Kenapa? Karena tatib dik ini harus bersumber dari keyakinan bersama yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Menghilangkan atau menghindari yang namanya hukuman dan menghindari yang namanya apresiasi, tapi kita ganti dengan motivasi intrinsiknya. Itu sebenarnya kata kunci, tapi dia punya format baku. Contohnya, saya juga kemarin tanyakan ke fasilitator. Fasilitator bilang, Bapak Ibu Guru, kami juga tidak punya contoh. Bapak Ibu Guru belajar dari modul mandiri. Kita buat sendiri. Nanti kita carinya di PMM Bapak Ibu atau di profil berbagi praktik baiknya. Itu tugas kita mencari contoh-contoh. Mungkin itu yang perlu kita ke depan. Saya kembali. Sekian cukup ya untuk pertemuan kita hari ini, dan terima kasih banyak untuk adik pada Polres Aktif dan juga semua Bapak Ibu guru yang hari ini sudah mengikuti sejauh dari awal. Dan mari kita tutup dan minta yang di tengah dari ketiga CGP yang di tengah terpimpin doa. Ekstrater. Silakan Bapak Ibu Guru, mari kita berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah Maha Rencana, Engkau merencanakan segala sesuatu yang baik terhadap kami. Engkau merencanakan kami sebagai seorang guru yang hadir untuk anak-anak didik kami. Terangilah akal kami dan budi kami, agar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini, kami mampu menerjemahkan cinta kasih dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan, penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kami, peserta didik dan lembaga ini. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, transfer kekuatan boleh